Baru saja diluncurkan program MBG, kini muncul kontroversi berikutnya. Ketua Badan Gizi Nasional yang merupakan penanggung jawab dari program MBG mengusulkan penggunaan serangga sebagai bagian makanan untuk anak-anak dan ibu hamil dalam program MBG. Bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Ini sebetulnya topik yang menarik dan bisa dikatakan kontroversial. Kenapa Pak Dadan Hindayana sebagai Kepala BPG memilih serangga? Apa sih sebetulnya motivasinya? Dan bagaimana pandangan kami melihat usulan ini dalam perspektif kebijakan publik? Kita simak, guys. Kita tahu bahwa program MBG ini adalah program populis. Program 100 hari Prabowo Gibran ini mendapatkan kepuasan yang tinggi dari masyarakat. Banyak survei menempatkan kepuasan terhadap Pak Presiden, Pak Prabowo dan Gibran itu angkanya tinggi sekali, 80,9% menurut versi Kompas ataupun versi-versi yang lain, di mana rating rate dari kepuasan terhadap Presiden dan Wakil Presiden juga sangat tinggi. Bahkan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi, rating ini adalah rating yang tidak terkalahkan. MBG ini berhasil memberikan kepuasan yang tinggi kepada program 100 hari Prabowo Gibran, tetapi dengan munculnya usulan dari Kepala Badan Gizi Nasional membuat MBG ini menjadi topik perbincangan sekaligus topik bercandaan atau guyonan dari kalangan sosial media. Kita tahu bahwa serangga adalah makhluk kecil yang tidak semua orang menyukainya. Bahkan menurut saya banyak mayoritas orang merasa jijik dengan serangga. Sebutlah madu, tawon misalkan, atau belalang, atau ulat dari kategori spesies tertentu. Itu biasa dijadikan bahan makanan. Ulat sagu misalkan biasa dijadikan bahan makanan oleh saudara-saudara kita di Papua. Begitu juga dengan tawon dan sarangnya, itu juga biasa menjadi bahan makanan tambahan buat saudara-saudara kita di Banyuwangi misalkan, Jawa Timur. Belalang ada di berbagai lokasi, tidak hanya di Jawa tetapi juga di berbagai daerah, berbagai pulau. Kalimantan dan Sulawesi, Sumatera juga punya kebiasaan memakan serangga tersebut. Namun pertanyaannya adalah, apakah serangga ini layak dijadikan salah satu menu sebagai menu tambahankah atau menu variasi dari menu-menu lain-lainnya? Ya, kalau bicara layak atau tidak, serahkanlah kepada ahli gizi. Saya kira Pak Dadan dengan background gizinya juga punya pendapat yang yakin bahwa serangga itu bisa meningkatkan protein sehingga makanan dalam MBG ini jauh lebih bergizi dengan biaya yang lebih rendah. Ya, kita tahu bahwa membudidayakan serangga itu jauh lebih efisien, jauh lebih hemat daripada kita membudidayakan katakanlah sapi, lembu, kambing ataupun binatang-binatang yang biasa kita konsumsi. Dengan membudidayakan serangga tadi, kemungkinan masyarakat akan mendapatkan gizi yang jauh atau minimal sama dengan kandungan protein dari hewani lainnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah program dengan mengusulkan serangga ini adalah bisa diterima oleh masyarakat, atau malah ini sebetulnya hanyalah untuk sekedar memberikan wacana saja dalam program MBG ini? Saya akan mengupasnya 3 hal, teman-teman. Pertama, ini membuktikan bahwa mengusulkan serangga membuktikan bahwa anggaran MBG ini mengalami satu limitasi. Ya, kita tahu bahwa di tahun 2025 ini hanya 71 triliun digunakan untuk MBG. Dan saya kira dengan dana 71 triliun, ya hanya 3 juta anak saja yang tercover. Padahal desainnya adalah 20 juta anak dan ibu hamil yang harusnya tercover dalam MBG ini. Dengan 71 triliun yang tidak sedikit, ya maksud saya yang hanya sekitar 25% saja dari yang ideal. Idealnya berapa? Idealnya sekitar 460 triliun. Jadi 71 triliun itu hanya sekitar 25% saja. Itu tentunya tidak optimal bagi cangkupan program MBG. Sehingga diusulkanlah dengan memasukkan unsur menu tambahan atau menu variasi dari serangga ini untuk menekan biaya dari MBG ini. Namun teman-teman, ya,
selain tujuannya adalah menekan biaya MBG, tujuan yang lain adalah ya saya kira mungkin ingin mengadoptasi ya makanan-makanan yang memiliki budaya tertentu di masyarakat tertentu sehingga itu dimasukkan sebagai menu mereka. Ya, saya kira ini boleh-boleh saja, sah-sah saja selama memang penerimaan masyarakat terhadap menu itu terutama anak-anak ya dan ibu hamil tidak terganggu. Dan yang ketiga saya kira kenapa ya serangga dipilih menjadi menu selain tadi murah, kemudian ini juga ada budayanya. Yang ketiga adalah serangga ini memang makanan yang high protein tetapi sering dilupakan terutama oleh masyarakat perkotaan. Ya, ini biasanya dimakan oleh mereka yang berada di pedesaan karena selain tersedia di dekat lokasi mereka, katakanlah belalang tersedia, ulat tersedia, tawon tersedia. Sementara kalau di kota-kota besar untuk mendapatkan belalang, tawon, ulat itu membutuhkan biaya yang lebih mahal. Bisa jadi lebih mahal daripada membeli ayam, kambing ataupun sapi. Nah, disinilah menurut saya yang harus diperhatikan dalam perspektif kebijakan publik bahwa meskipun serangga ya menurut beberapa ahli sangat baik untuk kandungan protein, tetapi kita harus mensurvei bagaimana mayoritas masyarakat Indonesia menilai serangga sebagai menu makanan. Apakah tingkat kesukaannya tinggi atau tidak? Kalau tingkat kesukaannya rendah, meskipun secara gizi dia berprotein tinggi, tetapi bisa jadi karena orang merasa jijik dengan menu makanan itu, dihadirkan di dalam box program makan siang itu, anak-anak kita tidak mau makannya. Bukankah ini akan menjadi satu tindakan mubazir? Yang kedua saya kira yang perlu dicermati dalam penambahan serangga ya dalam menu MBG ini, apakah ketersediaannya ada untuk diberlakukan secara massal gitu. Ya saya kira sedikit sekali petani atau peternak yang membudidayakan serangga sebagai bisnis. Dan ini saya kira ya meskipun ini membuka pasar baru, tetapi kehadirannya saat ini bisa dikatakan minim. Sementara kalau seandainya dijadikan program, ini bukannya menekankan biaya dari MBG, tetapi bisa jadi malah meningkatkan biaya karena demand-nya tinggi, sementara supply-nya sedikit. Nah, saya kira ini harus dilakukan secara hati-hati ya. Tidak hanya usulan yang out of the box menurut saya, tetapi ini juga harus dibumikan dalam konteks apakah dia berkelanjutan atau tidak. Ya jangan-jangan hanya sekali saja, tetapi saat kemudian tidak tersedia lagi, kemudian biaya rendah itu hanya sekali saja dalam event yang diberikan dalam setahun itu. Saya kira ini menjadi satu persoalan dalam menempatkan serangga sebagai menu dari MBG.